Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah kesempatan emas yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk meningkatkan ibadah, memperbaiki diri, dan mendekatkan hati kepadanya. Sayangnya, banyak di antara kita yang kurang memahami hakikat Ramadan dan justru terjebak dalam berbagai kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Kesalahan-kesalahan ini, meskipun tampak sepele, bisa mengurangi pahala puasa dan menghalangi kita dari memperoleh keberkahan yang telah dijanjikan Allah. Kita harus memahami bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga momen untuk memperbaiki diri secara lahir dan batin. Jangan sampai kita melewati bulan yang penuh keberkahan ini tanpa mendapatkan manfaat yang maksimal. Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu rahmat dan ampunan dibuka dan setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan menjauhi segala bentuk kesalahan yang dapat merusak kesempurnaan ibadah kita. Ada banyak kebiasaan yang sering dilakukan oleh umat Islam saat Ramadan tanpa menyadari bahwa hal tersebut dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Kesalahan-kesalahan ini dapat berupa kelalaian dalam niat, berlebihan dalam berbuka, lalai dalam ibadah, hingga kurang peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, kita perlu membekali diri dengan ilmu agar dapat menjalani Ramadan dengan lebih baik dan mendapatkan ridha Allah. Maka dari itu, dalam video ini kita akan membahas 7 kesalahan yang sering terjadi selama bulan Ramadan yang seharusnya kita hindari. Dengan memahami dan menghindari kesalahan-kesalahan ini, kita bisa menjalani Ramadan dengan lebih maksimal dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari bulan yang penuh keberkahan ini. Jangan sampai kita terjebak dalam kebiasaan yang dapat mengurangi nilai ibadah kita. Mari kita renungkan, apakah selama ini kita telah menjalani Ramadan dengan benar? Ataukah kita masih melakukan kesalahan-kesalahan yang tanpa sadar menghambat kita dari mendapatkan pahala yang maksimal? Ramadan adalah bulan latihan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga sangat penting untuk mengetahui apa saja yang bisa mengurangi keberkahan bulan suci ini. Melalui pembahasan ini, semoga kita semua dapat memperbaiki diri dan menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang lebih bermakna. Mari kita simak satu persatu kesalahan yang harus kita hindari agar kita dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik dan meraih kemenangan di akhir Ramadan. Lalai dalam niat dan persiapan Ramadan. Kesalahan pertama yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah kelalaian dalam niat dan kurangnya persiapan menyambut bulan suci ini. Banyak orang yang menganggap enteng niat puasa, padahal niat adalah salah satu syarat sah ibadah. Tanpa niat yang benar dan ikhlas karena Allah, puasa yang kita jalani bisa kehilangan nilainya di sisinya. Niat bukan sekadar ucapan, melainkan sebuah komitmen dalam hati untuk menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Selain niat, banyak di antara kita yang tidak melakukan persiapan yang cukup sebelum memasuki Ramadan. Persiapan yang dimaksud bukan hanya sekadar menyiapkan makanan untuk sahur dan berbuka, tetapi juga mempersiapkan hati dan jiwa agar siap menjalani ibadah dengan maksimal. Persiapan ini bisa dilakukan dengan memperbanyak ibadah di bulan Syaban, memahami hukum-hukum puasa, serta merancang target ibadah selama Ramadan agar waktu yang ada tidak terbuang sia-sia. Sebagian orang memasuki Ramadan dengan sikap yang biasa saja, tanpa rasa antusias dan kesungguhan untuk meningkatkan ibadah. Padahal jika kita benar-benar memahami keutamaan bulan Ramadan, seharusnya kita menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan kesiapan. Ramadan bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi kesempatan luar biasa untuk meningkatkan kualitas keimanan dan memperbaiki diri. Selain itu, ada pula yang menunda-nunda persiapan hingga Ramadan tiba, sehingga mereka tidak siap secara mental maupun spiritual. Akibatnya, mereka merasa berat menjalani ibadah, sulit menyesuaikan diri, dan kehilangan banyak kesempatan emas untuk mendapatkan pahala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyambut Ramadan dengan penuh persiapan dan kesadaran agar ibadah yang kita lakukan lebih bermakna.
Persiapan Ramadan tidak hanya sebatas aspek spiritual, tetapi juga mencakup aspek fisik dan mental. Menjaga kesehatan, mengatur pola makan, serta mengurangi kebiasaan buruk sebelum Ramadan sangatlah penting agar tubuh kita siap menjalani ibadah dengan maksimal. Jangan sampai tubuh kita lemas dan tidak bertenaga sehingga menghambat kita dalam beribadah. Dengan niat yang benar dan persiapan yang matang, kita akan lebih mudah menjalani Ramadan dengan penuh kesungguhan dan mendapatkan manfaat yang optimal. Jangan sampai kita memasuki Ramadan dalam keadaan yang tidak siap, karena bulan ini sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Jika kita benar-benar ingin meraih keberkahan, maka mulailah dengan memperbaiki niat dan menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum Ramadan tiba. Makan dan minum berlebihan saat sahur dan berbuka. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat bulan Ramadan adalah makan dan minum secara berlebihan, baik saat sahur maupun berbuka. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka harus makan dalam jumlah besar saat sahur agar tidak merasa lapar sepanjang hari, atau justru membalas rasa lapar dengan makan berlebihan saat berbuka. Padahal kebiasaan ini justru bertentangan dengan esensi puasa dan dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh serta ibadah kita. Ketika seseorang makan terlalu banyak saat sahur, tubuhnya akan merasa berat dan mengantuk, sehingga sulit untuk beribadah dengan khusyuk, seperti salat subuh dan membaca Al-Quran. Rasa kantuk yang berlebihan bisa membuat kita lebih memilih tidur daripada memanfaatkan waktu pagi hari dengan ibadah yang lebih bermanfaat. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat waktu setelah sahur adalah salah satu momen terbaik untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi lain, berbuka dengan berlebihan juga menjadi kesalahan yang umum terjadi. Setelah menahan lapar dan haus seharian, banyak orang yang langsung menyantap makanan dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan keseimbangan gizi dan kebutuhan tubuh. Padahal, makan dalam porsi yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan, rasa lemas, serta kesulitan untuk menjalankan salat tarawih dengan baik. Bukannya merasa segar dan bertenaga setelah berbuka, justru tubuh menjadi malas dan enggan bergerak. Selain itu, banyak dari kita yang lebih fokus pada menu makanan mewah dan beragam daripada kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Bulan Ramadan seharusnya menjadi momen untuk melatih diri dalam mengendalikan hawa nafsu, termasuk nafsu makan. Namun jika kita terlalu sibuk memikirkan makanan yang enak dan berlimpah, kita bisa kehilangan makna sebenarnya dari puasa, yaitu menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung. Salah satu cara untuk menghindari kesalahan ini adalah dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam berbuka puasa. Beliau menganjurkan untuk berbuka dengan kurma dan air, kemudian melaksanakan sholat maghrib sebelum melanjutkan makan dalam porsi yang secukupnya. Dengan cara ini, tubuh dapat menyesuaikan diri dengan asupan makanan secara perlahan, sehingga kita tidak merasa terlalu kenyang atau kekenyangan yang dapat mengganggu ibadah. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan keseimbangan gizi dalam makanan yang kita konsumsi saat sahur dan berbuka. Menghindari makanan yang terlalu berminyak, manis berlebihan, atau tinggi karbohidrat sederhana dapat membantu menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Konsumsi makanan yang mengandung serat, protein, dan lemak sehat dapat membantu tubuh tetap bugar dan berenergi saat berpuasa. Dengan menghindari kebiasaan makan dan minum berlebihan, kita tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga memastikan bahwa ibadah kita tetap berjalan dengan optimal. Jangan sampai niat kita untuk beribadah dengan maksimal malah terganggu oleh kebiasaan makan yang tidak terkontrol. Ramadan adalah momen untuk melatih diri dalam menahan hawa nafsu, dan itu termasuk dalam mengontrol pola makan kita. Mengabaikan kualitas ibadah. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah mengabaikan kualitas ibadah. Banyak dari kita yang masih terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap amalan yang dilakukan. Padahal Ramadan adalah bulan di mana setiap ibadah memiliki nilai yang berlipat ganda, sehingga kita seharusnya lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita.
Salah satu contoh nyata dari kesalahan ini adalah membaca Al-Quran hanya sekadar mengejar target khatam tanpa benar-benar memahami maknanya. Banyak orang yang berlomba-lomba menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam waktu yang singkat, tetapi mereka tidak berusaha untuk mentadaburi atau memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Padahal, membaca Al-Quran dengan perlahan, merenungkan isinya, dan mengamalkannya jauh lebih bernilai dibandingkan hanya sekadar mengejar jumlah halaman yang dibaca. Selain itu, ada juga yang menjalankan salat tarawih hanya sebagai formalitas tanpa benar-benar merasakan kekhusyukan dalam setiap rakaatnya. Beberapa orang bahkan cenderung mencari masjid yang salat tarawihnya paling cepat selesai, seolah-olah ibadah ini hanya menjadi beban yang harus segera ditunaikan. Padahal tarawih adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala yang besar. Sikap lalai juga sering terjadi dalam salat wajib. Karena tubuh merasa lelah setelah seharian berpuasa, banyak orang yang salat dalam keadaan tergesa-gesa atau bahkan menunda-nunda waktu salat hingga menjelang habisnya waktu. Padahal menjaga salat di awal waktu dan melakukannya dengan khusyuk adalah salah satu bentuk ibadah terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Selain salat dan membaca Al-Quran, kualitas ibadah juga mencakup amalan lainnya seperti zikir, doa, serta memperbanyak amal kebaikan. Banyak orang yang kurang memanfaatkan waktu luang mereka di bulan Ramadan dengan berzikir atau beristighfar, padahal setiap doa yang dipanjatkan di bulan ini memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah. Bahkan sekadar duduk berdiam diri sambil mengingat Allah lebih baik daripada menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk meningkatkan kualitas ibadah, kita harus melatih diri agar tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kedalaman makna dari setiap amalan yang kita lakukan. Kita perlu memperbaiki niat, menghadirkan hati dalam setiap ibadah, serta memanfaatkan waktu Ramadan sebaik mungkin dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Dengan begitu, kita tidak hanya menjalankan ibadah secara fisik, tetapi juga mendapatkan manfaat spiritual yang lebih besar. Kesalahan dalam mengabaikan kualitas ibadah ini seringkali terjadi tanpa kita sadari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengingat tujuan utama dari ibadah yang kita lakukan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Jangan sampai kita menjalani Ramadan dengan ibadah yang asal-asalan, sehingga kehilangan kesempatan emas untuk meraih pahala yang melimpah. Tidak menjaga lisan dan perbuatan. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan di bulan Ramadan adalah tidak menjaga lisan dan perbuatan. Padahal puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang sekadar meninggalkan makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari. Banyak orang yang masih terjebak dalam kebiasaan berbicara tanpa berpikir, seperti menggosip, berbohong, atau menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Padahal kata-kata yang keluar dari lisan kita bisa menjadi penyebab berkurangnya pahala puasa, bahkan bisa membatalkan nilai ibadah yang kita lakukan. Tidak jarang juga orang yang masih terbawa emosi, mudah marah, atau berkata kasar meskipun sedang berpuasa. Selain lisan, perbuatan yang tidak baik juga dapat merusak ibadah puasa kita. Beberapa orang tetap melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti menipu, menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan melakukan kecurangan dalam pekerjaan. Semua ini bertentangan dengan tujuan puasa yang seharusnya melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, jujur, dan bertakwa. Salah satu bentuk kelalaian lainnya adalah penggunaan media sosial secara sembarangan. Banyak yang menghabiskan waktu dengan scrolling tanpa tujuan, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau bahkan terlibat dalam perdebatan yang tidak ada gunanya. Padahal waktu di bulan Ramadan seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan amal ibadah, bukan sekadar mengisi waktu luang dengan hal-hal yang tidak bernilai. Untuk menghindari kesalahan ini, kita harus lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak.
Jika tidak ada hal baik yang bisa kita ucapkan, lebih baik diam, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Selain itu, kita harus berusaha mengendalikan emosi dan lebih banyak bersabar, terutama saat menghadapi situasi yang memancing amarah. Puasa adalah latihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu termasuk dalam menjaga lisan dan perbuatan kita. Jika kita benar-benar ingin mendapatkan keberkahan Ramadan, maka kita harus memastikan bahwa ibadah puasa kita tidak hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk keburukan yang dapat mengurangi pahala. Menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak dari kita yang kurang menyadari bahwa waktu di bulan Ramadan sangatlah berharga. Setiap detik yang kita lalui bisa menjadi ladang pahala jika digunakan untuk ibadah dan amal kebaikan. Namun kenyataannya, banyak orang yang justru menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Misalnya, terlalu banyak tidur di siang hari sehingga melewatkan kesempatan untuk beribadah, atau terlalu larut dalam hiburan seperti menonton film, bermain game, atau berlama-lama di media sosial. Padahal bulan Ramadan seharusnya menjadi momen untuk lebih fokus dalam meningkatkan ibadah dan memperbaiki diri. Beberapa orang juga sering menghabiskan waktu dengan ngobrol tanpa arah, bercanda berlebihan, atau terlibat dalam kegiatan yang tidak memiliki nilai ibadah. Memang tidak ada yang salah dengan bersantai atau menghibur diri sesekali, tetapi jika dilakukan secara berlebihan hingga melalaikan ibadah, maka kita telah menyia-nyiakan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Waktu di bulan Ramadan seharusnya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, berzikir, menghadiri kajian keislaman, atau memperbanyak doa. Bahkan bekerja dan belajar pun bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam mengatur waktu agar tidak terbuang sia-sia. Salah satu cara untuk menghindari kesalahan ini adalah dengan membuat jadwal harian selama bulan Ramadan. Tentukan waktu khusus untuk beribadah, bekerja, beristirahat, dan bersantai secukupnya. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa lebih disiplin dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, dan kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya di tahun berikutnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal di akhir Ramadan karena merasa telah menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari manfaatkan setiap detik dengan sebaik mungkin agar kita mendapatkan pahala dan keberkahan yang maksimal. Kurang peduli terhadap sesama. Kesalahan lainnya yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah kurangnya kepedulian terhadap sesama. Ramadan bukan hanya tentang meningkatkan ibadah pribadi, tetapi juga tentang mempererat ukhuwah dan membantu mereka yang membutuhkan. Sayangnya, masih banyak orang yang hanya fokus pada ibadah pribadi tanpa memikirkan orang-orang di sekitarnya. Salah satu bentuk kurangnya kepedulian ini adalah enggan berbagi rezeki dengan sesama. Padahal di bulan Ramadan, sedekah yang kita berikan akan dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan, beliau semakin meningkatkan kedermawanannya. Maka dari itu, kita seharusnya meneladani beliau dengan lebih banyak bersedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, ada juga yang kurang peduli dengan kondisi sosial di sekitarnya. Misalnya, tidak memperhatikan tetangga yang mungkin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan berbuka, atau tidak peduli dengan orang-orang yang masih harus bekerja keras meskipun sedang berpuasa. Sikap individualisme seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya tolong-menolong dan berbagi kebahagiaan. Kepedulian juga bisa diwujudkan dalam bentuk perhatian terhadap keluarga dan orang-orang terdekat. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan ibadah pribadi hingga melupakan kewajiban untuk memperhatikan orang tua, saudara, atau teman yang mungkin membutuhkan dukungan dan perhatian dari kita. Ramadan seharusnya menjadi momen untuk mempererat hubungan dan saling mendukung dalam kebaikan. Untuk menghindari kesalahan ini, kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti berbagi makanan untuk berbuka puasa,
membantu orang tua dalam pekerjaan rumah, atau sekadar menyapa dan mendoakan saudara seiman. Kita juga bisa menyisihkan sebagian rezeki untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk sedekah maupun zakat. Ramadan mengajarkan kita untuk lebih peduli dan berempati terhadap sesama. Jika kita hanya fokus pada diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, maka kita telah kehilangan salah satu esensi penting dari bulan yang penuh keberkahan ini. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momen untuk memperbanyak kebaikan dan menebar manfaat bagi sesama. Melalaikan malam Lailatul Qadar. Salah satu kesalahan terbesar yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah melalaikan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini merupakan kesempatan langka yang hanya datang sekali dalam setahun. Tetapi banyak orang yang kurang mempersiapkan diri untuk meraihnya. Mereka justru lebih fokus pada persiapan lebaran, berbelanja, atau bahkan menghabiskan malam-malam terakhir Ramadan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadr ayat 3. Artinya, ibadah yang dilakukan pada malam itu memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan ibadah yang dilakukan selama lebih dari 83 tahun. Namun sayangnya, masih banyak orang yang melewatkan kesempatan emas ini karena kurangnya kesadaran akan keutamaan Lailatul Qadar. Salah satu kesalahan umum adalah beribadah secara maksimal di awal Ramadan, tetapi mulai kendur menjelang akhir bulan. Banyak orang yang semangat di awal, rajin sholat tarawih dan membaca Al-Quran, tetapi ketika memasuki 10 hari terakhir, semangat itu mulai menurun. Mereka lebih sibuk dengan persiapan menyambut Idul Fitri, seperti belanja baju baru, membuat kue, atau membersihkan rumah, sehingga melupakan bahwa di akhir Ramadan terdapat malam yang paling istimewa. Selain itu, ada juga yang hanya menunggu tanda-tanda Lailatul Qadar tanpa berusaha mencarinya dengan memperbanyak ibadah. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil, karena kita tidak tahu pasti kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Kesalahan ini menyebabkan banyak orang kehilangan kesempatan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari malam tersebut. Agar tidak terjebak dalam kesalahan ini, kita harus menyiapkan diri untuk memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Perbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa agar mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Jika memungkinkan, lakukan i'tikaf di masjid seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu berdiam diri di rumah Allah dengan fokus beribadah. Jangan biarkan kesibukan duniawi membuat kita melewatkan kesempatan luar biasa ini. Kita tidak tahu apakah kita masih akan bertemu Ramadan berikutnya, sehingga kita harus benar-benar memanfaatkan malam-malam terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Jika kita berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seluruh amal ibadah kita akan bernilai seperti beribadah selama 1000 bulan. Tidak meningkatkan ketakwaan setelah Ramadan. Kesalahan terakhir yang sering terjadi adalah tidak menjaga dan meningkatkan ketakwaan setelah Ramadan berakhir. Banyak orang yang beribadah dengan penuh semangat selama bulan Ramadan, tetapi kembali ke kebiasaan lama setelah bulan suci ini berlalu. Padahal salah satu tujuan utama dari puasa adalah membentuk pribadi yang lebih bertakwa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Artinya puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga sebagai latihan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Namun sayangnya, banyak orang yang gagal mempertahankan perubahan positif yang telah mereka bangun selama Ramadan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah kembali meninggalkan sholat. Padahal selama Ramadan, mereka rajin menjalankannya. Begitu pula dengan membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah lainnya yang mulai ditinggalkan setelah Ramadan usai. Semua kebiasaan baik yang telah dibangun selama sebulan penuh perlahan
menghilang, seolah-olah hanya dilakukan karena kewajiban sementara, bukan karena kesadaran untuk lebih dekat kepada Allah. Selain itu, banyak juga yang kembali kepada kebiasaan buruk setelah Ramadan. Misalnya, jika selama bulan suci mereka menjaga lisan, setelahnya mereka kembali bergosip dan berkata kasar. Jika selama Ramadan mereka rajin bersedekah, setelahnya mereka menjadi pelit dan tidak peduli terhadap sesama. Padahal ibadah dan amal kebaikan seharusnya terus dipertahankan, bukan hanya dilakukan saat Ramadan saja. Agar tidak terjebak dalam kesalahan ini, kita harus menjadikan Ramadan sebagai titik awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai kita termasuk golongan yang hanya rajin beribadah saat Ramadan, tetapi lalai di bulan-bulan berikutnya. Konsistensi dalam ibadah adalah kunci utama agar kita bisa meraih keberkahan yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk menjaga ketakwaan setelah Ramadan adalah dengan terus melanjutkan kebiasaan baik yang telah kita lakukan. Misalnya, tetap menjaga salat 5 waktu di awal waktu, rutin membaca Al-Quran, dan tetap bersedekah meskipun sedikit. Selain itu, kita juga bisa melanjutkan puasa sunnah, seperti puasa Syawal, yang pahalanya setara dengan puasa setahun penuh. Ramadan bukan akhir dari perjalanan spiritual kita, tetapi justru awal dari kehidupan yang lebih baik. Jika kita benar-benar memahami makna Ramadan, maka setelah bulan ini berakhir, kita akan tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Setelah membahas berbagai kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan, kita bisa menyimpulkan bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ramadan adalah bulan penuh berkah yang Allah berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepadanya. Namun sayangnya, masih banyak orang yang lalai dalam menjalani bulan suci ini. Mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan bahkan melupakan esensi dari ibadah puasa itu sendiri. Padahal jika kita benar-benar memanfaatkan Ramadan dengan maksimal, kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dan meraih derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Kesalahan-kesalahan seperti makan berlebihan, lalai dalam ibadah, tidak menjaga lisan dan perbuatan, serta melalaikan malam Lailatul Qadar adalah hal-hal yang harus kita hindari. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya sekadar menjalankan puasa tanpa mendapatkan manfaat spiritual darinya. Kita harus benar-benar memahami bahwa Ramadan adalah waktu untuk memperbaiki diri, bukan hanya menjalankan rutinitas tanpa makna. Motivasi terbesar bagi kita adalah bahwa Ramadan hanya datang sekali dalam setahun, dan kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, mari manfaatkan setiap detik di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan diri kita menyesal di akhir Ramadan karena merasa telah menyia-nyiakan waktu yang berharga ini. Semoga setelah Ramadan berlalu, kita tetap bisa mempertahankan kebiasaan baik yang telah kita bangun. Jadikan bulan ini sebagai titik awal perubahan, bukan sekadar momen sesaat yang cepat terlupakan. Dengan niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang hidup kita.